Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas IAD atau ISBD, mengenal IPA secara umum oleh Latifatur Rofiqoh dan Anggun Ima Zufika. Program Studi Agama Islam jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Temanggung 2020. Subtema 1. Perkembangan alam pikiran manusia. Tuhan menciptakan dua makhluk, yang satu bersifat anarkonis atau benda mati, yaitu contohnya batu, emas, dan lain-lain. Dan yang lain bersifat anarkonis atau makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Benda yang menjadi pengisi bumi tunduk pada makhluk hukum alam atau deterministis, dan makhluk hidup tunduk pada hukum kehidupan atau biologis. Tetapi yang jelas, ciri-ciri kehidupan manusia lebih sebagai makhluk yang tertinggi, lebih sempurna dari hewan maupun tumbuhan. Bersyukurlah kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sempurna, meskipun tidak ada manusia yang sempurna, seperti lirik lagu, "Tak ada manusia yang terlahir sempurna." Lanjut materi selanjutnya. Rasa ingin tahu juga merupakan salah satu ciri khas manusia. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir sehingga rasa keingintahunya tidak tetap sepanjang zaman. Karena apa? Karena manusia akan selalu bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. Begitulah manusia juga mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru, sehingga menjadi pengetahuan yang lebih baru. Ada dua macam perkembangan alam pikiran manusia, yakni perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka sesuatu yang belum terjawab dikatakan wallahu a'lam. Artinya, Allah yang lebih mengetahui, atau wallahu a'lam bishawab, yang artinya Allah mengetahui sebenarnya. Perkembangan lebih lanjut dari masa ingin tahu manusia ialah untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau kebutuhan alam pikirannya. Untuk itu, manusia mereka-reka sendiri jawabannya. Subtema 2, mitos penalaran dan pengetahuan. Tahap teologi atau metafisika. Mitos dibedakan atas 3 macam, yaitu mitos sebenarnya, cerita rakyat, dan legenda. Dalam mitos, sebenarnya manusia berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan imajinasinya menerangkan gejala alam yang ada. Namun, belum tepat karena kurangnya pengetahuan, sehingga orang mengaitkannya dengan seorang tokoh atau dewa. Mitos yang merupakan cerita rakyat adalah usaha manusia mengisahkan peristiwa penting yang menyangkut kehidupan masyarakat. Biasanya juga disampaikan dari mulut ke mulut sehingga sulit diperiksa kebenarannya. Dalam mitos sebagai legenda, dikemukakan tentang seorang tokoh yang dikaitkan dengan terjadinya suatu daerah. Menurut C.A. Van Persen, mitos adalah suatu cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu pada sekelompok orang dan dapat ditularkan kepada kelompok lain, atau diungkapkan melalui pementasan tari-tarian, wayang, dan sebagainya. Inti cerita terkait dengan lambang-lambang kejahatan, kebaikan, kehidupan, kematian, dosa, dan penyucian, surga, neraka. Sebagian orang Jawa menjelaskan duduk di depan pintu bisa menghambat rezeki. Logikanya, ketika ada orang mau datang ke rumah kita dan kita duduk di depan pintu, otomatis orang itu akan sungkan untuk bertamu. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka sesuatu yang belum terjawab dikatakan wallahu a'lam. Artinya, Allah yang lebih mengetahui, atau wallahu a'lam bishawab, yang artinya
Allah mengetahui sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu mitos legendaris, yang pastinya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan yang terakhir yaitu contoh mitos rakyat. Contoh cerita rakyat ada asal mula Banyuwangi, legenda Aryo Mena, legenda Sri Lancang, dan lain sebagainya. Metode ilmiah sebagai ciri IPA. Metode ilmiah adalah gabungan antara pendekatan rasional atau deduktif dan pendekatan empiris atau induktif. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran kohoren dan logis. Empirisme memastikan kebenaran dengan kerangka pengujian. Metode ilmiah akan menghasilkan pengetahuan ilmiah atau konsisten, sistematik, dan dapat diandalkan karena telah diuji secara empirik. Metode ilmiah merupakan suatu cara yang digunakan untuk para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat tertentu. Adapun syarat-syarat suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu adalah sebagai berikut. 1. Logis. 2. Objektif. 3. Metodik. 4. Sistematik. 5. Universal. 6. Kumulatif. Untuk mencapai kebenaran, yakni persesuaian antara pengetahuan dan objeknya tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi harus menggunakan prosedur atau metode yang tepat, yaitu prosedur atau metode ilmiah. Adapun kelebihan dan kekurangan ilmu alamiah ditentukan oleh metode ilmiah, maka pemecahan segala masalah yang tidak dapat diterapkan metode ilmiah tidaklah ilmiah. Subtema 4. Perkembangan daya abstraksi manusia. Abstraksi merupakan sebuah proses yang ditempuh pikiran untuk sampai pada konsep yang bersifat universal. Proses ini berangkat dari pengetahuan mengenai objek individual yang bersifat spasio-temporal atau ruang waktu. Pikiran melepaskan sifat individual dan objek dan membentuk konsep universal. Beberapa pengertian khusus untuk abstraksi adalah sebagai berikut. 1. Sesuatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. 2. Hasil akhir dari proses abstraksi. 3. Dalam logika tradisional, proses menghasilkan konsep universal dora objek partikular. 4. Aspek atau bentuk kognisi yang secara mental menyendirikan ciri-ciri objek itu dari yang lain. Baik proses maupun hasil dari penyendirian tersebut disebut abstraksi. Sekian presentasi dari kelompok 1 PAIC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.